Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang. Ke slide sebelumnya. Yang pertama, saya Raffi Fajar, Rivaldi Agung Cahya Prasetyo, Regita Prameswari, Tasabila Maulidina Amnani, serta Setia Dewi Sartika. Untuk pemateri pertama akan disampaikan kepada Mas Rivaldi. Paradigma. Istilah paradigma pada menanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Next. Istilah paradigma makin berkembang dan biasa digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, paradigma berkembang menjadi bahasa yang mengandung pengertian sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, dan proses dalam bidang tertentu termasuk pembangunan. Pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Untuk mencapai tujuan dalam hidup, berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dalam dunia internasional. Tujuan negara sebagaimana dalam UUD 1945 menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki tujuan nasional dan internasional. Next. Nah, tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang memiliki arti bahwa bangsa Indonesia menegakkan hukum formal, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang memiliki arti bahwa bangsa Indonesia sebagai negara hukum material yang bermanifestasi dalam pengembangan perwujudan sumber daya manusia. Adapun ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial memiliki makna bahwa bangsa Indonesia akan mewujudkan sistem pergaulan dunia yang berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia, maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolak ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Nilai dasar Pancasila itu digunakan atas hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Pembangunan nasional merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia terdiri dari aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional merupakan upaya dalam peningkatan manusia secara totalitas. Pembangunan sosial wajib mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan, sehingga pembangunan dilaksanakan dari berbagai bidang mencakup seluruh aspek kehidupan seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial,
dan budaya. Next. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada Pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, moral keadilan. Permasalahan yang dihadapi politik di Indonesia. Dalam proses pembangunan politik bangsa Indonesia sekarang ini, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana mentransformasikan sistem politik kita yang ada dan berlaku menjadi sistem politik demokrasi yang handal, yaitu sistem politik yang bukan saja mantap tetapi sekaligus juga memiliki kualitas kemandirian yang tinggi yang memungkinkannya untuk membangun atau mengembangkan dirinya secara terus-menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan aspirasi masyarakatnya dan laju perubahan zaman. Dengan begitu, sistem politik demokrasi Pancasila kita itu akan terus berkembang bersama dengan berkembangnya jati dirinya yang terkandung dalam hakikat ideologi yang mendasari dan menjadi tujuannya. Secara yuridis, terdapat beberapa alasan bahwa Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan politik hukum di Indonesia, di antaranya Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan Declaration of Independence atau pernyataan kemerdekaan yang terperinci dari proklamasi kita yang artinya memberi penjelasan tentang dasar, maksud, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia mendirikan suatu negara merdeka. Yang kedua, TAP MPRS nomor 20 /MPRS /1966. Dasar pikiran tentang Pancasila yang dimuat di dalam TAP MPRS nomor 20 /MPRS /1966 tetap cocok untuk menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud dengan kalimat sumber dari segala sumber hukum dalam TAP MPRS tersebut ialah sumber tertib hukum suatu negara. Dan apabila di sana dinyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka yang dimaksud ialah Pancasila adalah sumber tertib hukum negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Next. Selanjutnya, paradigma baru. Paradigma baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat. Di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang, sesuai dengan sila kedua. Paradigma ini dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi suku bangsa, tetapi justru akan memadukan pembangunan lokal atau daerah dengan pembangunan regional dan pembangunan nasional, sesuai dengan sila keempat. Sehingga ia akan menjamin keseimbangan dan kemerataan, sesuai dengan sila kelima. Dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang akan sanggup menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, sesuai dengan sila ketiga. Next. Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka acuan bersama bagi kebudayaan-kebudayaan di daerah. Sila pertama menunjukkan tidak satupun suku bangsa atau golongan sosial dan komunitas tempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya. Sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sila keempat merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Sila kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dalam humanitis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi, maupun makhluk Tuhan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila. Sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Dengan demikian, subjudul ini menunjukkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau pembangunan sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah daerah di daerah otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah atau rakyat dalam berekonomi, sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam ekonomi kerakyatan, pemerintah pusat atau negara yang demokratis berperanan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum. Nah, baik, cukup sekian penjelasan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, dan sosial dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.